Selamat datang di Mata Infotainment, kabar Leslar terbaru hari ini. Simak sampai habis dan mari di-subscribe dulu ya. Oke, inilah beritanya. Yoni Dores kaget lagunya bakal diboikot TV. Imbas laporkan Lesti Kejora soal hak cipta. Pencipta lagu Yoni Dores kaget lagunya bakal diboikot stasiun televisi TV imbas melaporkan Lesti Kejora terkait pelanggaran hak cipta. Bahkan Yoni Dores bingung karena selain melaporkan Lesti Kejora, merasa tidak pernah bermasalah dengan stasiun televisi. Diketahui Yoni Dores melaporkan penyanyi Lesti Kejora ke Polda Metro Jaya atas dugaan pelanggaran hak cipta. Kasus ini kini berlanjut dengan berbagai reaksi publik yang mengarah pada Yoni, yang dianggap mencari perhatian dengan melaporkan Lesti Kejora. Setelah laporan tersebut, kabar beredar bahwa lagu-lagu ciptaan Yoni Dores akan diboikot oleh beberapa stasiun televisi. Menanggapi hal ini, Yoni Dores mengaku kaget. "Lagu-lagu saya akan diboikot, ya saya kaget," ungkapnya dikutip dari YouTube Intense Investigasi. Yoni merasa bingung karena tidak pernah memiliki masalah sebelumnya dengan pihak stasiun televisi. "Kagetnya karena saya merasa tidak ada persoalan," tambahnya. Yoni Dores menilai bahwa boikot ini merupakan dampak dari laporan yang dilakukannya terhadap Lesti Kejora. Ia merasa tidak adil jika masalah ini diperbesar, mengingat kasus tersebut masih dalam proses hukum. "Kalau misalnya sampai pengadilan saya dinyatakan bersalah, silakan mau diboikot semua juga nggak apa-apa," ujarnya. Ia menegaskan bahwa saat ini belum ada keputusan dari pengadilan yang menyatakan dirinya bersalah atau tidak. "Ini kan belum ada apa-apa, belum ada putusan saya salah apa benar," jelasnya. Yoni Dores juga mengungkapkan bahwa situasi ini telah merugikan namanya. "Ini namanya pembunuhan karakter," tandasnya. Dengan pernyataan ini, Yoni berharap masyarakat dapat memahami konteks dari kasus yang sedang dihadapinya. Sementara, 5 praktisi hukum sorot tajam kasus dugaan pelanggaran hak cipta Lesti Kejora. Kasus dugaan pelanggaran hak cipta yang dilayangkan pencipta lagu Yoni Dores terhadap penyanyi dangdut Lesti Kejora terus menuai sorotan tajam publik. Ya, usai Yoni Dores menjerat Lesti Kejora ke ranah hukum, pro dan kontra publik pun turut mewarnai jagat media maya. Spekulasi-spekulasi liar pun turut bermunculan, hingga banyak yang berdebat pendapat. Dan untuk memberikan pencerahan hukum atas pro dan kontra tersebut, dalam kesempatan ini, sederet praktisi hukum akan memberikan pandangannya secara tajam terkait kasus dugaan pelanggaran hak cipta yang dilayangkan Yoni Dores terhadap Lesti Kejora. Dan untuk mengetahui pandangan-pandangan dari praktisi hukum tersebut, maka inilah 5 praktisi hukum sorot tajam kasus dugaan pelanggaran hak cipta Lesti Kejora versi Cumi Top V. Sementara, Yoni Dores dihujat usai laporkan Lesti Kejora. "Kuasa hukum, tak masalah, ini masalah harga diri." Pencipta lagu Yoni Dores dituding cari panggung, setelah melaporkan pedangdut Lesti Kejora ke Polda Metro Jaya, terkait dugaan pelanggaran hak cipta. Yoni Dores melaporkan Lesti Kejora karena tak terima namanya tidak ditulis, saat Lesti menyanyikan ulang lagunya di YouTube. Ilham Suwardi, kuasa hukum Yoni Dores menyampaikan kalau kliennya tak masalah dituding cari panggung, karena Yoni hanya ingin mencari tahu alasan Lesti tidak memasukkan namanya saat menyanyikan lagu Yoni di YouTube. "Dia, Yoni, udah senior banget, apalagi panggungnya. Kalau lagu kan lagunya sudah populer duluan, sempat dipopulerkan Iis Dahlia," kata Ilham Suwardi di Polda Metro Jaya, Semanggi, Jakarta Selatan. Yoni juga menjadi bulan-bulanan warganet. Ia kerap menerima komentar negatif di media sosial setelah melaporkan Lesti ke polisi. "Oh, itu jadi konsekuensi. Tetapi laporan ini mau enggak mau berjalan, jadi pasti sampai ujung juga," ucapnya. Selain dituduh cari panggung hingga dihujat, Yoni juga diboikot oleh televisi. Kabarnya salah satu televisi di Indonesia tidak akan memakai lagu Yoni selamanya. Kalau tanggapan dari Pak Yoni bilang itu enggak ada masalah buat dia. Dia berkata, "Saya udah 70 tahun ini. Enggak ada masalah,
Ada hak asasi, hak harga diri, seperti itu, jelasnya. Ilham menyebut kesehatan Yoni Dores sempat terganggu, karena harus menghadapi komentar negatif banyak orang, baik di media sosial atau secara langsung usai melaporkan Lesti Kejora. Lumayan terganggulah sesuai dengan umur tingkat stresnya. Kalau dibilang stres, dia berusaha tidak mau stres, tapi tidak bisa juga, ujar Ilham Suwardi. Sementara, tanpa Yoni Dores, pelapor Lesti Kejora jalani pemeriksaan. Pelapor penyanyi dangdut Lesti Kejora, Ilham Suwardi menjalani pemeriksaan pemanggilan pertama kasus dugaan pelanggaran hak cipta di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Ilham Suwardi merupakan kuasa hukum Yoni Dores. Ilham tidak ditemani oleh Yoni Dores yang merupakan saksi pelapor. Kedatangan kami ke Krimsus Polda Metro Jaya adalah untuk pemanggilan pertama pelapor atas pelanggaran UU Hak Cipta terhadap saudari Lesti, kata Ilham saat ditemui di Polda Metro Jaya, Rabu. Ilham juga menjelaskan ketidakhadiran Yoni Dores dalam pemanggilan ini. Menurutnya, Yoni baru akan hadir saat pemeriksaan saksi. Ilham memastikan Yoni akan membawa bukti tambahan jika diperlukan. Hari ini enggak ada, Yoni Dores, mungkin nanti pemeriksaan Om Yoni sendiri. Iya, nanti bukti tambahan diserahkan Yoni sendiri, tutur Ilham. Adapun Yoni Dores resmi melaporkan Lesti Kejora atas dugaan pelanggaran hak cipta, yang diwakili oleh Ilham Suwardi. Lesti dituding telah melakukan cover dan mengunggah lagu-lagu ciptaan Yoni Dores ke berbagai platform digital seperti YouTube. Masalah ini sejatinya telah berlangsung hampir 5 tahun, dimulai sejak 2018. Sebelumnya, pihak Lesti Kejora telah angkat bicara terkait laporan Yoni Dores terhadapnya mengenai dugaan pelanggaran hak cipta. Melalui kuasa hukumnya, Sadra Seskoadi, Lesti menyatakan bahwa dirinya mengetahui adanya laporan hukum tersebut dari media massa. Bahwa kami menghormati keputusan saudara Yoni Dores melaporkan saudari Lesti Kejora kepada Kepolisian Republik Indonesia dikarenakan merupakan hak dari setiap warga negara Indonesia, tulis Sadra. Dengan asas praduga tidak bersalah, pihak Lesti masih menunggu perkembangan proses hukum yang sedang berjalan dan juga masih mempelajari apa yang menjadi dasar pelaporan oleh Yoni Dores. Diterpa kasus hak cipta, Lesti Kejora akui tak takut tetap nyanyikan lagu orang lain di panggung. Pedangdut kenamaan Lesti Kejora tengah menghadapi tudingan serius terkait dugaan pelanggaran hak cipta, namun semangatnya untuk terus menyanyi tampaknya tak surut. Ia bahkan menegaskan tetap ingin membawakan lagu ciptaan musisi lain, selama dilakukan dengan niat tulus sebagai seorang penyanyi. Pernyataan ini disampaikan Lesti usai menghadiri sidang uji materi Undang-Undang Hak Cipta di Mahkamah Konstitusi (MK) Selasa, tanggal 22 Juli tahun 2025. Dalam kesempatan itu, pelantun Kejora tersebut hadir sebagai saksi, menyusul laporan pencipta lagu Yoni Dores terhadap dirinya ke Polda Metro Jaya. Yoni Dores menuding Lesti telah melanggar haknya sebagai pencipta lagu sejak 2018 karena lagunya dibawakan tanpa izin dan kemudian tersebar di platform YouTube. Dalam sidang, Lesti mengklarifikasi bahwa dirinya tak mengetahui proses pengunggahan video tersebut. Video-video dari pertunjukan tersebut kemudian diunggah oleh pihak lain, penonton, atau ke sosial media atau di YouTube serta terdapat beberapa unggahan materi berupa foto saya, jelas Lesti di hadapan majelis hakim. Ia menyatakan, penampilan tersebut terjadi saat dirinya tampil dalam sebuah acara pernikahan, dan video yang beredar bukanlah produksi resmi manajemen. Foto-foto ditempelkan sebagai thumbnail dari video lagu-lagu yang diciptakan Bapak Yoni Dores, tambahnya. Lesti juga menegaskan bahwa dirinya dan tim tidak memberikan izin maupun mengetahui soal unggahan tersebut, menandakan ketidaktahuan atas pelanggaran yang dituduhkan padanya. Kendati demikian, ketika ditanya apakah dirinya akan berhenti menyanyikan lagu milik orang lain, Lesti justru mengaku mendapat semangat baru dari rekan seprofesi, Semi Simorangkir. Sejauh ini tadi Om Semi memberikan semangat untuk terus berkarya. Jangan pernah takut untuk menjadi penyanyi,
jangan pernah takut untuk bisa terus menyanyikan lagu-lagu yang top, gitu, ujarnya penuh keyakinan. Kasus ini turut mengundang perhatian publik karena beriringan dengan pembahasan uji materi UU Hak Cipta yang sedang bergulir di MK. Sejumlah pihak menilai bahwa penyanyi yang membawakan lagu untuk keperluan pertunjukan umum masih sering tidak memahami batasan legal terkait distribusi digital. Di tengah sorotan, Lesti menunjukkan keteguhan untuk tetap menjalani profesinya sebagai musisi, sambil berharap kejelasan hukum bisa membedakan antara ekspresi